Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami Ngaji ID dalam acara Sahur Talk, menemani sahurnya sahabat Ngaji ID semua. Tema diskusi kita atau obrolan kita pada kesempatan ini adalah tentang tarawih ya. Seperti yang kita tahu bahwa tarawih ini ada yang beda-beda ya rakaatnya ya. Ada yang 11, ada juga yang 23. Nih, termasuk yang mana nih sahabat Ngaji ID atau teman-teman Ngaji ID yang ada di sini, termasuk yang 11 atau termasuk yang 23. Nah, juga termasuk bagaimana sih sebenarnya seharusnya sikap kita ya menghadapi perbedaan ini gitu ya. Sebatas apa, sejauh mana seharusnya kita menyikapi sehingga kita nggak terlalu salah ya dalam menyikapi tentang perbedaan jumlah rokaat ini gitu. Dan juga eh, bagaimana ya agar tarawih ini tidak terasa berat gitu. Kan lumayan banyak ya jumlahnya, rokaatnya, bacanya juga apalagi kalau yang panjang-panjang gitu. Mungkin kalau di pesantren-pesantren biasanya lebih panjang tuh ya daripada di masjid-masjid pada umumnya. Nah, itu sebenarnya apa rahasianya bisa kok kuat banget gitu ya, nggak tahan banget itu dengan tarawih yang panjang. Itu juga mungkin bisa diceritain ya, pokoknya semua pengalaman teman-teman berkaitan tentang tarawih ini bisa di-sharing ke sahabat Ngaji ID semua. Kita langsung aja ke Kang Dedi. Bagaimana Kang Dedi, mungkin dalam perspektif Islam sendiri ya, hukum tarawih seperti apa, kemudian perbedaan antara 11 dan 23 ini bagaimana, dasar-dasarnya menyikapinya seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat tarawih ya. Tarawih itu adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Sunnahnya ini muakkad atau muakkad? Sunnah muakkadah sekali. Ya. Jadi tarawih itu sebenarnya sholatnya itu anjurannya itu santai. Ya. Ya, karena asalnya kan roha, ya, rawaha yurawihu tarwihan. Jadi santai. Sholatnya santai, mungkin setelah sholat ngobrol dulu. Ngobrol dulu, lanjut lagi. Kalau ada kopi, ngopi. Nggak apa-apa. Makanya sebenarnya santai. Makanya kalau sekarang kan kalau setiap Ramadan kan viral dulu dong. Sholat cepat sampai 23 rakaat tapi 15 menit, 10 menit bahkan. Yang terbaru tercepat rekor sekarang 23 rakaat 10 menit nyampe. Itu buat apa coba kalau kayak gitu? Ya, tujuan kita sholat itu adalah kan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira kalau kita sholatnya kayak gitu, semakin dekatnya sama Allah gitu. Atau semakin jauh ya? Atau malah semakin jauh karena tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mencontohkan yang model kayak gitu. Nggak ada alasan sebenarnya kita. Tapi hukum tumaninah tetap berlaku ya walaupun sholat sunnah. Iya, sholat tapi nggak ada tumaninah apa? Tidak ada nilai-nilai taqarrub ilallahnya. Ya, makanya sholat tarawih itu sebenarnya santai. Nah, karena santai itu maka Indonesia itu ya, terutama ulama-ulama Indonesia itu kan pada kreatif-kreatif tuh. Setelah selesai sholat tarawih mungkin ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam, ya kan? Itu kan biasanya ada yang namanya Bilal. Ya, Bilal itu sebenarnya tadi untuk mensiasati setelah sholat itu ngobrol dulu. Ngobrolnya apa ya? Daripada ngobrol-ngobrol kurang bermanfaat ya sholawat lah gitu. Sholawat. Jadi enggak setelah ini sepi-sepi aja gitu. Ya, istirahat Istirahat. ya, ada yang ini ya. Enggak juga langsung gitu. Jadi sholat yang ada di bulan Ramadan dan sifatnya santai. Berarti itu Santai. masalah ya, soalnya gue juga yang mengkritisi itu sebenarnya melanggar itu. Kalau misalnya yang ada bilal kayak gitu, nggak dicontohin, apa melanggar? Bukan melanggar, memang sholat itu diselingi dengan ngobrol. Justru Ya, sholat tarawih selesai diselingi dengan ngobrol apa aja. Enggak langsung gitu kayak saklek banget gitu langsung berdiri lagi. Enggak. Ya, santai. Nah,
Kalau madhab sendiri kan bermacam-macam. Ada yang 11 rakaat plus witir kan, 8 plus 3 witir. Ada yang 23, ada yang 36. Ada yang 26. Iya. Jadi kalau yang 11 rakaat ya witirnya sholat tarawihnya 8, itu juga terbagi dua lagi, ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat. Ya, itu semuanya nggak masalah. Kalau madhab Hambali atau madhab sekarang itu Wahabi ya 11 rakaat. Madhab Syafi'i ya 23 rakaat. Yang 36 madhab Maliki 36 rakaat. Sebenarnya sholat tarawih nggak ada batasan, banyaknya nggak ada batasan. Karena itu terserah sekuatnya dia. Ya jatuhnya kan Qiyamul Lail ya kan dihitungnya Qiyamul Lail yang ada pada bulan-bulan Ramadan. Itu Qiyamul Lail itu. Gitu. Kalau ada yang bilang sebetulnya tarawih itu nggak ada, tapi aslinya dia Qiyamul Lail, tepat nggak? Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail. Kalau di bulan lain itu selain Ramadan namanya tahajud, kalau di bulan Ramadan namanya taraweh gitu. Sama aja sebenarnya. boleh saja, nggak ada batasannya gitu. Nah makanya antum termasuk golongan yang 11 atau 3. Kalau dulu pas lagi di kampung saya masih sekolah SD SMP itu 23 ya, 23 yang standar lah, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama. Mulai ke SMA ya, SMA saya pindah daerah, di situ daerahnya yang 11 11 rakaat itu awal-awal aneh gitu. Karena apa? Langsung 4-4-3. Kayak Real Madrid itu. 4-4-3. Formasi itu. Enggak paham ya. Bukan anak bola. 4-4-3 awalnya kaget saya. Kok ada ya sholat 4-4-3 gitu. Ya, setelah dicari-cari, belajar-belajar, tanya-tanya ternyata oh ya ada. Ya, setelah lulus SMA, kuliah, ternyata memang ada juga yang 2 salam, 3, ada yang 11. Kalau di Mekah sendiri, Masjidil Haram itu 13. Beda lagi nih. 13. Bukan Ya, 11 nih, tapi bukan 13 nih. Karena ada 2 rakaat pertama itu namanya sholat iftitah, sholat pembuka taraweh. Jadi sholat pembuka taraweh ditambah 8 rakaat taraweh, 3 rakaat witir, sama dengan 13. Bukan tarawih kan maksudnya itu. Tapi prosesinya 13 jadinya kalau dihitung-hitung. Ya. Beda niat, beda niat. Iya, jadi mau berapapun sholatnya ya, karena itu sholat sunnah, nggak sholat pun sebenarnya nggak masalah, ya kan? Karena itu kan sunnah. Tapi rugi besar karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Kalau wajib. Jadi nggak perlu ada yang berantem lah 11 ya 23 atau 36 atau 13. Nggak usah ada yang berantem. Orang nggak sholat juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak sholat taraweh ya. Nggak sholat taraweh nggak apa, karena sunnah, itu kan sunnah. Tapi kalau niatnya di masjid yang tarawihnya ininya sedikit lah gitu, itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa karena itu kan sunnah. Gitu. Kita toleransi aja lah. Menarik, Gitu menarik. ya, gitu aja. Baik. Terima kasih ya Kang Deddy atas pencerahannya. Ini benar-benar jadi pencerahan yang baru juga buat saya, mungkin juga buat sahabat ngaji ID semua. Kita pengen dengar pengalaman dari Kang Mugi tentang tarawehnya. Ada hal menarik apa yang bisa di-sharing kepada sahabat ngaji ID semua? Kita dengarkan. Silakan Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pengalaman saya sendiri mengenai tarawih itu memang bermacam-macam ya. Ada, kalau saya jujur yang 13 sama yang 36 belum pernah mengalami sholat yang itu. Enggak baru dengar, tapi pernah dengar. Cuma maksudnya enggak, karena memang baik di kampung maupun di Jakarta maupun di Bekasi, itu yang kalau enggak 11 ya 23. Maka walaupun itu mungkin yang umum kali ya. Apalagi tadi udah dijelasin gamblang bahwasanya tapi pengalaman saya itu kalau awal-awalnya memang kan masjid itu kan ramai sekali ya. Dari minggu pertama itu full, pokoknya sampai belakang sampai jalan, pokoknya mepet-mepet lah. Sampai orang-orang mau lewat aja
sampai nungguin sabar sampai istighfar gitu kan. Kalau nanti minggu kedua Enggak sholat berarti. iya. Istighfar doang. Iya. Makanya kalau sekarang gitu kan. Nah, saya memang Loh, serius, Bang. Serius karena memang itu mungkin Jalan ya. tradisi atau enggak tahu ya, memang minggu pertama itu memang full sampai belakang sampai samping gitu kan. Nah, tapi kalau udah memasuki minggu kedua atau bahkan minggu ketiga mungkin pada Minggu keempat ya. ya mungkin pada pulang kampung kali ya, pada pulang kampung mungkin perjalanan dan sebagainya mulai sedikit-sedikit bahkan sampai palingan 2 saf atau 3 saf, bahkan ada yang 1 saf itu. Satu saf itu luar biasa kan, berarti yang tadinya banyak gitu kan. Kakek-kakek kayaknya itu. Tepatnya sih orang situ tepatnya sih orang Betawi atau orang-orang yang enggak maksudnya orang yang menempati di situ, orang pemuka situ. Orang Jawanya pada pulang. Betul, kayak saya misalkan kalau saya akan pulang kampung, iya pulang kampung, maka iya maksudnya pulang kampung. Maka tadi ya. Nah, kalau saya sendiri sih berpikiran bahwa gini, banyak orang yang kalau sholat tarawih itu memilih pertama sholatnya cepat, yang kedua tidak ada yang khotbah apa ya, terus kultum. Iya, maksudnya kultum atau ceramah gitu. Itu masuk yang mana? Nah, kalau saya pribadi ya karena sudah dua-duanya sudah ini, ya memang lebih memilih ya tanpa ada ceramahnya tuh kultumnya sih. Cuma tadi selawatnya doang gitu loh. Selawatnya doang gitu. Bukan, maksudnya kan memilih. Kan yang penting kan sholat. Ada orang yang berpikiran bahwa itu kalau terkadang ada milih-milih juga. Jangan di masjid itu kelamaan sampai jam 9. Di situ aja jam 8 selesai. Gitu loh. Nah, hal itulah yang terkadang juga terdoktrin orang-orang yang mendengarkan gitu loh. Nah, kalau saya dulu seperti tadi, terdoktrin dengan omongan masyarakat tadi. Oh ya, di masjid si itu aja cepet palingan jam 8 selesai. Kalau di situ mah setengah 9 sampai jam 9, kelamaan, keburu ngantuk, keburu males. Ada juga yang belum selesai tiba-tiba pulang gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Maka kalau saya pribadi memilih bahwa yang khusyuk terutama yang ada teman nanya, maka tadi ya ada rekor sampai 23 rakaat 10 menit ya. Itu luar biasa. Saya beberapa lihat di sosial media tahun kemarin kayak kereta api, bahkan kayak cepet banget. Iya kayak sampai langsung Allah Akbar, pokoknya nggak tahu lah itu gimana temanannya lah gitu kan. Ya itu. Tapi kalau saya pribadi pengalaman saya ya lebih condongnya ya yang penting khusyuk, bisa menikmati kan. Yang penting sholat itu kan bisa menikmati, bisa khusyuk, bisa nyaman gitu kan. Bukan nyaman tidak hanya tempatnya tapi diri kita sendiri gitu loh. Karena kalau kitanya sendiri itu kalau sholatnya terpaksa atau dipaksa ya sedih juga gitu. Apalagi bulan ini kan bulan yang sangat luar biasa dilipat gandakannya pahala dan sebagainya. Itu aja dari saya kan. Menarik. Tentu saja pasti akan subjektif banget ya, karena ini versinya Kang Mogi. Jadi ya seperti itulah, bahwa pengennya yang misalnya tadi tidak ada kultumnya, misalnya juga pengennya yang agak mungkin rokaatnya sedikit tapi nggak terlalu yang cepet-cepet gitu ya. Subjektif, mungkin teman-teman punya pandangan berbeda juga ya nggak masalah. Yang penting tidak saling menyalahkan dan menghujat ya. Tapi kalau di episode sebelumnya kan kita bahas tentang tilawah ya. Bagaimana Gen Z menyikapi tilawah, katanya berat ya kan. Kalau taraweh gimana nih? Apa kabar dengan taraweh nih? Apalagi jamnya jam-jam malam ya kan, jam-jam yang sangat dunianya itu asik banget ya kan. Kalau pagi mungkin emang udah masih pada bobo ya. Tapi kalau malam habis isya taraweh udah gitu sunnah lagi. Apa kabar dengan Gen Z? Kita dengarkan bersama-sama Kang Rizal. Nongkrong berarti ya. Ya bismillah, mengenai pandangan Gen Z terhadap ibadah sholat tarawih ini ya. Jadi kalau dilihat dari
misalnya dari akademik SD itu, dulu zaman saya itu SD itu, anak-anak SD itu ketika datang bulan Ramadan sholat tarawih itu mereka nggak tarawih. Jadi zaman kita itu dulu pas SD itu kita malah main sarung, Kang. Perang sarung. Iya, perang sarung. Iya, jadi ada lapangan di dekat masjid. Ya. Ada lapangan di dekat masjid gitu kan, pada sholat isya, kita sholat isya. Nah, saya sholat isya, udah kita main sarung di situ. Lawan masjid lain gitu ya. Iya, lawan anak masjid lain gitu. Itu dulu. Kalau gitu juga kalau konsepnya senang aja kan ya. Senang ya, anak SD dulu. Tempatnya kena mata. Nah, tapi semenjak sudah berlanjut ke SMP, SMA itu udah mulai tuh taraweh tuh, bener tuh. Udah mulai mengikuti jamaah ya, sholat taraweh. Tetapi kalau di kampung itu kan biasanya kan yang 23 ya, 23. Rata-rata 23. Nah, kalau Gen Z itu nggak suka sama yang 23 gitu. Karena Gen Z itu terutama yang soleh, Gen Z yang soleh-soleh itu dia itu karena ada juga yang soleh. Ya yang soleh itu dia sholat tarawih, tapi dia itu nyari yang 11 ya. Karena yang 11 itu terutama kan di masjid-masjid kota. Nah, masjid kota itu biasanya imam-imamnya itu masih muda, ya kan? Imamnya masih muda, suaranya enak ya kan, nadanya enak. Gen Z itu cenderung yang seperti itu, enak gitu. Yang soleh, Gen Z soleh. Ini mau sholat apa mau nyari itu? Ya, gitu ya. Nanti ini ya. Oh iya. Tar. Dulu ya. Karena kalau Gen Z yang SMP, SMA ataupun lebih dari itu sholatnya di kampung, masjid kampung 23 itu dia jarang sekali menemukan temennya yang sepantaran gitu loh. Rata-rata aki-aki semua di situ. Iya. Gen Z Adapun ada paling anak-anak kayak jauh usianya gitu kan. Sehingga iya. Gen Z yang soleh tadi lebih cenderung kepada nyari masjid yang 11 karena di situ imamnya masih muda, suaranya enak gitu kan. Terlebih lagi santai. Kalau ke kota jauh gimana? Berarti nggak sholat berarti ya? Tetap sholat, misalnya ada masjid tapi dia itu 23 ya kan. Misalnya Gen Z itu yang saya amati itu dia enggak, dia ngambil 8 terus cabut, Pak. Oh iya. Dia ngambil 8-nya aja. Terus sisanya witirnya itu kan dia di rumah ya saya gitu. Tapi Gen Z yang toleh gitu kan. Ini nih yang bahaya nih ya. Jadi selesai sholat isya itu kadang ya nggak di masjid ya itu. Ngobrol ya. Pindah ke rumah temennya. Atau pindah ke base campnya gitu kan. Mabar lagi di situ dia. Ya sampai tadi menjelang sahur gitu. Kalau Gen Z yang toleh karena mungkin belum tahu keutamaan dari sholat tarawih tersebut gitu loh. Sehingga inilah yang terjadi di tengah Gen Z. Ada yang memang tadi sebagian cenderung sholat tarawih tapi yang 11 gitu kan. Ada juga yang memang bagian juga Gen Z itu nggak tarawih gitu kan. Karena mereka belum paham. Itu aja sih. Terima kasih ya. Rijal atas sharing-sharingnya dari Gen Z, sangat menarik. Yang tadi juga udah ditanggapi banget, Kang Majid udah kayak nggak sabar lagi-lagi pengen banget dia mengutarakan pendapatnya, opininya, isi kepalanya. Bener-bener udah gatel ibarat bisul itu udah tinggal ini. Ya. Pengen menghujat. Oh mau hujan. Tapi kadang apa yang disampaikan Majid itu ada benernya juga, catatan kritisnya. Baik, penasaran dong? Ya, kita langsung aja dengarkan nih Kang Majid, silahkan. Baik, syukuran jazakallah khairan kasiran. Nah, jadi agregatnya itu cuma satu. Kalau Ana udah sih laksanain aja dimanapun kita berada, mau kita di kota, mau kita di kampung. Kalau Ana gitu orangnya fleksibel. Jujur kalau misalkan ada di rumah, ya Ana ikut 23. Ketika Ana di sini, ketika Ana di Bekasi dan sebagainya, 11 ikut gitu. Di rumah 23 Ana. Kalau di rumah kalau Ana pulang gitu. Kalau sendiri 11.
Ya kan punya itu sendiri daripada nggak sholat. Kalau sendiri itu ruhnya kurang. Kalau jamaah kan lebih khusyuk dan sebagainya. Nah jadi berkaitan dengan tarawih itu kan memang sangat luar biasa sekali ya. Adanya di bulan Ramadan. Nah tadi yang Kang Rizal bilang juga itu, Anda juga pernah sempat itu didorong sama teman anak. Nanti kalau udah 8 rakaat kita mundur ya. Nah, maksudnya mundur apa sih? Ternyata minta pulang. Lah, kalau kita nggak sholat, udah nggak usah kita witir aja di rumah 3 lah. Anak kan belum paham ya dulu ya, kayak gitu. Nah, pas di situ, pas pulang anak ditegur sama saudara anak. Kenapa pulang? Masa sholat kayak begitu? Gitu. Kan saudaranya terawih kan di satu itu. Anak kan udah pulang dulu sama teman anak. Juga pas sudah selesai, pas sampai di rumah kayak gitu. Itu asik banget kan, kita ditegur kan. Lah, orang saya mau 11, udah enggak usah aneh-aneh. Ikutin aja kayak gitu. Nah, gitu. Dan perihal perang sarung juga emang asik banget, Anda juga dulu perang sarung kan. Dari mana tuh asik banget gitu, nggak sampai melukai kayak gitu kan. Itu ya memang ulumul ada terjadi gitu. Kalau sekarang kan ngeri banget ya, sekarang itu bukan lagi perang sarung tapi tawuran. Entah kenapa tuh di pas sana di grup keluarga itu, "Bang, hati-hati jangan lewat sini." Banyak tawuran tuh, ada yang terkapar, ada yang komen, "Ngapain sih di videoin tuh ada yang terkapar?" Kan kita serba salah juga kan. Semalam apa tuh? Rumahnya Pak RT. Kenapa? Kemarin semalam. Kenapa? Gandaria tempatnya dia. Sama dia. Enggak, bukan. Kenzi. Benar, kemarin di sini. Gandaria. Ganjari beneran. Sama. Oh, ya Allah, berarti Anda kurang update ya. Allah 2 hari sebelumnya itu kan anak kan, aduh kok ini lama banget gitu. Anak jam 2 ke sini untuk upload itu loh, upload video selanjutnya kan. Pagi, Pak. Jam 2 pagi ya di sini. Nah, di sini kan Anda lihat ada santri-santri yang itu ya, maksudnya yang jaga kayak gitu kan. Nah, oh iya, dia sholat dia mah. Nah, ternyata catat. Udah rame-rame, udah ngapain ke sini situ. Anda paling lihat doang. Nah, di sana di masjid sana itu rame itu gini datang tuh ya. Ternyata itu bukan anak yang ulai itu bukan anak di sini, tapi anak-anak yang dari mana tapi ulainya di sini. Yang anehnya itu keamanan kemana? Kayak gitu kan. Lah kan udah malam, kejadiannya pas mau sahur. Itu ya terjadi tuh pas mau sahur. Emang ya kalau udah malam itu, kalau udah tengah malam itu memang kejahatan itu, kemaksiatan itu memang udah kayak bisikan-bisikan itu kan memang kuat banget di situ. Ya, itu yang terkait dengan situasi fenomena dan Anda juga bukannya menghujat. Anda tuh kayak kok sama sih kayak Anda dulu kayak gitu Rizal, kayak gitu kan. Berarti kan memang lebih baik itu ya seperti itu daripada yang nggak sholat sama sekali, cuma puasa doang. Kan ada kan orang ya puasa doang, udah puasa doang, sholat kagak, itu kagak, tadarus kagak, beli baju lebaran, terus pas sudah Idul Fitri kembali ke suci, ya Allah enak banget ya nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Jadi memang konteksnya itu harus itu kita dakwah di tengah-tengah masyarakat juga penting. Kalau dulu kan anak seperti itu kan karena nggak tahu. Zaman-zaman yang tadi antum bilang, anak tuh dari zaman TK, SD, SMP, SMA tuh 23. Pas masuk kuliah di Lubang Buaya itu 11 udah tuh. Di situ kan 11 kan ya dulu ya. Iya. Udah mulai itu kok begini sih, udah ikutin aja kayak gitu. Jadi intinya apa? Jadinya kita itu saling menghargai aja teman-teman kita dan ya gimana kita, dan yang kedua itu kita mengatur waktu aja sebenarnya kayak gitu. Witir kan bisa di rumah kan, bisa ya? Nanya apa gimana nih? Nanya. Baik ya, semoga tercurahkan ya. Aneh tidak manja semuanya enggak. Biar tercurahkan. Nggak sana kok tadi MC bilang kok menghujat, apa siapa yang menghujat, enggak, karena kok sama gitu aja, greget kayak gitu. Bener nggak? Bener. Langsung diklarifikasi ya. Langsung klarifikasi.
Sama. Kamu jadi lebih ke cerita ya. Kirain mau mengkritisi teman yang lain karena kok begitu, kok tarawihnya begitu kalau main, ternyata bodoh, saya juga begitu dulunya. Ya, mungkin umumnya memang seperti itu, tidak bisa kita pungkiri. Baik, masih tentang tarawih ya, 11 atau 23, juga tentang bagaimana kebiasaan tarawih masing-masing. Kita dengarkan bersama-sama Kang Yuda. Tafadhol. Ya saya cuma paling mau nanya ya. Karena tadi udah kalau pemaparan udah banyak mirip-mirip. Di kampus saya itu ada satu masjid jami. Di sana itu DKM-nya menganut yang 23 kan. Jadi memang harus 23. Nah, satu ketika ada ustadz yang ngimamin. Nah, dia mengumumkan ke jamaah 11. Akhirnya konflik kan. Akhirnya diputuskan yang 11 itu yang memutuskan 11 rakaat. Nah, dia imam duluan. Nah, setelah 8 rakaat kan dia mundur ke belakang, bikin jamaah di belakang untuk witir 3 rakaat lagi. Sedangkan imamnya itu diganti jadi imam yang 23. Di saat yang bersamaan. Jadi dua jamaah dalam satu masjid. Itu untuk menengahi dua tokoh tersebut karena memang imam ini dua-duanya tokoh masyarakat. Yang satu 11, yang satu 23. Gitu. Dua-duanya pengen itu sama. Nah, itu kan ternyata itu kejadian fakta di masyarakat tuh ada yang seperti itu. Nah, saya yang tanya ini aja. Tadi misalnya kan kata Kang Dedi itu kan mazhab Syafi'i itu 23. Nah, kalau ada orang yang bilang misalnya, kalau antum mazhabnya Syafi'i ya ngikutlah mazhab Syafi'i. Jangan pindah-pindah mazhab, misalnya kayak gitu. Jangan pilih yang enak-enaknya doang. Nah, kayak gitu. Nah, ini berlaku nggak sih untuk taraweh gitu? Kayak misalnya kan mazhab Syafi'i itu punya hukum banyak tuh yang kita adopsi. Nah, boleh nggak sih kita itu pilih-pilih yang enak-enaknya saja? Kayak misalnya tadi, kalau misalnya di masjid 23, kalau di rumah 11 misalnya kayak gitu. Kalau sendiri Aduh, kan sendiri. Yuk, siapa yang menghujat? Ayo. Oh, yang lain. Yang lain. Sono tetangga, enggak tahu siapa. Ya itu sih. Jadi karena ada juga kayak gitu kan di golongan organisasi tertentu kan bilang seperti itu. Ya kalau antum mengaku antum itu mazhab Syafi'i ya ikutilah mazhab Syafi'i gitu. Jangan pindah-pindah kayak seperti itu. Totalitas gitu. Karena kita beramal itu ya harus ya punya perantara guru. Salah satunya adalah melalui itu mazhab itu sih. Menarik sekali ya. Menarik sekali, langsung aja gas Kang Dedi. Tafadhol. Ya, jadi kalau berkaitan dengan madhab itu memang kalau ada dua golongan sebenarnya. Pertama kita supaya ada golongan mujtahid, ada golongan muqallid. Kalau mujtahid itu nggak boleh pindah-pindah. Mujtahid nggak boleh pindah-pindah. Nggak boleh pindah-pindah. Clear ya. Ya, misalkan mujtahid itu orang yang mengeluarkan hukum syariat. Misalkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi. Dia orang yang menggali hukum syariat dari dalil Al-Quran, hadis, ijma dan sebagainya. Itu nggak boleh pindah madhab. Ya. Kecuali ada kecuali yang 4 perkara. Yang pertama, pendapat madhab lain ya lebih kuat, ya kan. Yang kedua ulama madhab lain itu lebih faqih daripada dia. Ini masih berlaku sesama mujtahid ya. Sesama mujtahid. Yang ketiga untuk menyelisihi untuk menghindari perselisihan. Yang keempat keputusan negara. Keputusan khalifah. Kalau khalifah memutuskan, dia harus, kalau berbeda dengan pendapatnya mujtahid itu harus ikut keputusan pemerintah. Nah, selain 4 itu nggak boleh pindah. Nah, itu bagi mujtahid. Karena yang kedua ada golongan muqallid, pengikut. Pengikut juga terbagi 2, ada taklid buta, ada taklid yang mutabi. Kalau taklid buta nggak boleh pindah-pindah. Kalau taklid buta nggak boleh pindah-pindah. Taklid buta itu apa? Taklid yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya saya ikutnya mazhab Syafi'i, mau
mau Syafi'i kayak apapun ikut. Dalilnya apa? Enggak perlu dalil-dalil. Saya percaya Imam Syafi'i itu orang yang alim, orang yang pinter, semuanya pendapatnya pasti ada dalilnya. Nah, dia nggak boleh pindah-pindah tuh. Harus ikut semuanya 100% madzhab Syafi'i. Yang kedua, muqallid yang mutabi. Nah, mutabi ini ya, itu golongan muktasid. Jadi dia memahami alasan kenapa madhab tertentu pakai 23, kenapa madhab ini pakai 11. Tahu dalilnya. Nah, ketika dia tahu dalilnya, dia itu bisa mengkomparasikan. Ibaratnya dia itu mentarjihnya. Mentarjih itu menguatkan satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain. Kalau pendapatnya sama-sama kuat. Nah, yang boleh pindah itu yang itu. Dia bisa mentarjih karena dia tahu alasannya. Itu boleh. Dalam semua aspek pendapat madhab. Ya, itu bisa berpindah, misalkan pendapat saya yang paling kuat sebenarnya 11 gitu. Karena Rasulullah SAW itu melakukannya 11, ya kan. 23 itu setelah masa Umar bin Khattab. Abu Bakar aja 11. Itu berarti kan yang paling kuat adalah 11. Tapi kalau Imam Syafi'i menguatkan ya terserah gitu kan. Memang pada kenyataannya menguatkan. Kenapa? Kayak tadi agar tidak timbul konflik. Ya, kalau yang 11 itu harusnya kadarnya itu sama dengan yang 23. Kadarnya. Kan Umar bin Khattab juga kan ini dulu itu bacaannya itu panjang-panjang, Kang. Panjang-panjang dan bikin lelah gitu kan. Satu rakaat aja mungkin rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Itu kan lelah. Lelah banget. Umar bin Khattab kemudian mikir kayaknya nih kasihan nih jamaah nih. Bikin rakaatnya banyak, suratnya yang pendek-pendek saja, tapi rakaatnya banyak. Jadi 23. Waktunya tetap semalam gitu. 23 sama waktunya. Masalah sekarang adalah orang milih yang 11 tapi suratnya pendek-pendek. Ya. Sedangkan 23 ya suratnya pendek-pendek kan enggak masalah sampai misalkan 23 rakaat sampai jam 9. Ini yang 11 rakaat cuma sampai jam 8 doang. Nah, berarti kan kesalahan mindset. Harusnya yang 11 itu ya kadarnya sama dengan yang 23. Itu kan Umar bin Khattab kan kayak gitu biar tadi karena tarawih itu adalah setelah selesai ngobrol sebentar baru lanjut lagi kan santai. Ini juga kejadian ketika masa Gus Dur kan viral tuh. Gus Dur dulu sama Din Samsudin. Gus Dur NU, Din Samsudin Muhammadiyah. NU 23, Muhammadiyah 11. Nah, Din Samsudin itu ya Profesor Din Samsudin itu main pas lagi Ramadan ke pesantren Tebu Ireng. Tempatnya Gus Dur. Suruh jadi imam. Suruh jadi imam kan. Din Samsudin itu kan Muhammadiyah 11 rakaat. Nah, ngomong ke jamaahnya, saya Muhammadiyah 11 rakaat. Mau 11 rakaat atau 23? Pokoknya kalau saya 11. Oke. Awalnya jamaah protes, enggak kita pengennya 23. Oke. Akhirnya Profesor Din Samsudin kan sholat kan. Bacaannya panjang, rakaat pertama. Orang NU biasanya cepet banget, ya kan tadi. Bahkan ada ini, pokoknya cepet lah. Sampai jam 9 baru 8 rakaat. Umumnya orang-orang yang 23 rakaat jam 9 udah selesai. Setelah 8 rakaat ditawarin lagi, gimana mau lanjut enggak 23? Jamaah kompak, sudah cukup. Gitu. Iya, jadi ya, hanya Din Samsudin yang bisa memuhammadiyahkan orang Tebu Ireng. Jadi Muhammadiyah semuanya itu gara-gara itu. Jadi memang mau 11 23 yang penting kualitasnya. Kualitas sholatnya. Ya, antum mau berpindah madhab boleh asalkan tadi menjadi muqallid yang mutabi. Nah itu mungkin itu aja bisa. Yang konflik di masjid di kampungnya itu yang terjadi dua. Iya tadi harusnya si imam tadi ya si imam tadi tidak seharusnya ya membuat jamaah tersendiri dong, karena ada 2 imam dalam satu masjid kan nggak boleh. Kalau mau witir di rumah. Berarti baiknya gimana itu biar dua-duanya dapat terfasilitasi dalam satu masjid yang sama? Kayak Profesor Din Samsudin tadi. Nah, gitu. Lebih bisa kayak gitu. bisa kan dia ustadz.
bisa itu. Tokoh. Harusnya. Akalnya ada cerdik. Jangan ngambil enaknya aja itu enak ngambil enaknya doang. Kan sekarang Gen Z itu kan ya udah yang penting cepat, paling sedikit gitu kan, bukan mukolit mutabi kebanyakan. Ya, Gimana itu? ya sebenarnya alangkah lebih baiknya jangan yang ngambil enaknya saja. Meskipun dalam perkara ini kan perkara sunnah, itu nggak masalah sih sebenarnya. Kita ngambil yang 11 tapi pendek ya nggak masalah karena memang sudah akhir zaman sekarang itu. Ya, itu aja. Terima kasih Kang Dedi atas pencerahannya. Alhamdulillah ya, semakin jelas, gamblang, dan tentu saja kita harapkan semua karena kita posisinya golongan yang mukallid ya, tapi jangan sampai mukallid yang buta, harus mukallid yang apa Kang Majid? Ya itulah mutabi. Baik ya, termasuk sahabat ngaji di semua juga gitu ya. Makin penasaran, masih bingung, silakan boleh tanya di komentar, insya Allah nanti akan kami bahas. Sekian episode kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.